Pemilu sebentar lagi. Sekarang ini tahapan-tahapan pemilu sudah mulai dilalui. Kemarin baru aja verifikasi partai dan ada 18 partai yang akan ikut pemilu. Partai Umat yang tadinya nggak lolos, ternyata setelah remedial dilolosin. Mungkin karena gurunya kasihan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Partai Umat juga ikut pertandingan pemilu yang akan datang. Ada 6 partai Aceh, partai lokal yang juga ikut. Jadi total yang mengikuti pemilu nanti 24 partai. Kalau membayangkan pemilu, gue ngebayangin kayak pertandingan liga sepak bola. Partai-partai itu kayak tim-tim sepak bola. Yang namanya menjelang pertandingan liga, biasanya tim-tim itu jual beli pemain atau katakanlah mencari pemain-pemain bagus untuk di pertandingan nanti. Begitupun sekarang. Pasalnya ya banyak partai-partai baru sebagai pecahan dari partai-partai lama atau partai-partai sebelumnya. Sebetulnya ya kalau lo mau lihat peta partai, cuma ada sama kayak Orde Baru, nggak berubah peta partai. Ada partai yang berbasis Islam, ada partai yang berbasis nasionalis, ada partai yang berbasis pragmatis. Nah, pola ideologi partai ini kemudian menurun, akhirnya berkembang biak menjadi sekarang 18 partai. Sebetulnya banyak partai yang mendaftar, tapi kebanyakan terdegradasi, tinggal 18 partai ini. Partai-partai berbasis Islam misalnya PKS, P3, yang baru juga ada Partai Umat, PAN juga bisa dikategorikan ke sana, PKB juga bisa di situ. Partai-partai nasionalis orang kenalnya PDIP, ya kan? Kemudian ada PSI, misalnya partai-partai berbasis nasionalis. Atau partai berbasis pragmatis, itu biasanya dulu pecahan dari Golkar. Golkar itu pecah menjadi beberapa partai. Lo sebut aja dari Golkar itu kemudian lahir Gerindra, lahir Hanura, lahir Nasdem. Nasdem juga kemudian pecah lagi, lahir Perindo dan segala macam. Di partai berbasis agama ada PKS juga di situ yang lumayan kuat. Sekarang pecah lagi, ada Partai Gelora. Nah, karena sebetulnya perebutan suaranya nggak jauh beda, sama-sama aja, yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang masing-masing partai mempersiapkan pemainnya pada 2024 nanti dan sibuk transfer pemain. Bagi partai-partai yang sudah eksis, yang sudah besar, yang memang sudah didukung oleh masyarakat seperti PDIP, yang nggak akan kebingungan karena kadernya udah segudang. Antrian untuk menjadi anggota legislatif itu gerbongnya udah panjang dari Jakarta sampai Kediri. Tapi bagi partai-partai baru tentu saja ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena sistem pemilu kita kan sistem proporsional terbuka. Orang tidak cuma memilih partai, tetapi juga memilih nama orang. Nama calegnya yang dipilih. Karena nama calegnya yang dipilih, maka mereka harus punya suara, mereka harus dapat dukungan dari publik. Karena itu sekarang lo perhatikan deh, ada persaingan yang seru, terutama di partai-partai menengah dan kecil ini untuk bajak-bajakan caleg atau bajak-bajakan kader. Misalnya di Partai Gelora dan PKS, kita tahu kan tokoh-tokoh Partai Gelora itu sebagian besar itu bekas petinggi-petinggi PKS, bahkan mantan presiden PKS Anies Mata sekarang jadi presidennya Gelora. Fahri Hamzah ada di situ dan banyak lagi yang kemudian menantang PKS di 2024. Ada juga misalnya partainya Gede Pasek, Partai Kebangkitan Nasional, yang merupakan sebagian adalah kader-kader Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat sekarang ada lagi yang menantangnya, yaitu Partai Kebangkitan Nasional. Nah, yang paling fenomenal adalah rebutan kader, bukan rebutan kader, transfer kader ini Partai PSI.
Kalau kita lihat ya, sebagian kemarin berita-beritanya, sebagian kader PSI itu keluar dan ada sebagian yang masuk Perindo. Gua nggak tahu berapa biaya transfernya, ada yang bilang 10 miliar. Kalau realisasinya tinggal 10 juta ya kita juga nggak tahu ya kan. Tetapi itulah yang terjadi. Sebut aja ada nama Rian Ernest yang santer disebut kalaupun belum resmi masuk Perindo, keluar dari PSI, tapi belum jelas. Kemungkinan besar kabarnya masuk Perindo. Ada Michael Sianipar misalnya yang bekas ketua DPD PSI Jakarta yang juga masuk Perindo. Gua kadang bingung memang dalam konstelasi seperti ini wajar-wajar aja sih proses bursa transfer kader-kader partai ini. Tetapi memang dalam konteks persaingan politik harus diakui beberapa partai kecil ini bisa masuk ke dalam sistem politik nasional. Misalnya kayak Perindo, meskipun partai ini nggak lolos electoral threshold, maksudnya nggak lolos masuk sampai ke Senayan, tetapi dia punya anggota DPRD tingkat 2 maupun DPRD tingkat 1 itu jumlahnya bisa sampai 400 orang. Begitupun dengan PSI, dia nggak punya kadernya yang diletakkan di Senayan karena suaranya nggak mencapai 4%. Tetapi ada 67 orang kadernya yang duduk di DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Nah, persaingan transfer-transferan para pemain ini yang seru. Kemarin misalnya teman-teman dari PSI sebagian ke Perindo atau mungkin sebaliknya. Teman-teman dari Gelora atau teman-teman dari PKS kemudian pindah ke Gelora, teman-teman dari Demokrat pindah ke PKN, teman-teman dari PAN misalnya juga tertarik ke Umat Bersama gerbongnya Amin Rais. Gue pengen menyorot sebetulnya kiprah partai-partai baru ini. Yang paling menarik sebetulnya menurut gue ya, partai-partai baru, partai-partai kecil yang nggak lolos electoral threshold ini yang gue nilai cukup signifikan sebetulnya adalah mereka yang mampu mendinamisir politik nasional atau mampu jelas program-program partainya atau aktivitas partainya buat masyarakat. Makanya gue agak heran orang kayak Rian Ernest atau apa ke Perindo. Iya, Perindo memang punya 400 sekian anggota legislatif. Tapi lo pernah denger nggak ada gerakan atau isu yang dibawa oleh anggota-anggota legislatif Perindo yang signifikan dan kita dengar perjuangannya? Gua jujur hampir nggak pernah denger. Tetapi kalau lo bicara soal PSI, gue sering denger tuh. Misalnya isu-isu yang dibawa di Jakarta, bagaimana mereka mengkritisi Anies Baswedan, misalnya isu Formula E yang selalu menjadi titik tekan kritik anggota legislatif PSI terhadap Anies Baswedan, itu di Jakarta. Di Bandung misalnya, keseriusan anggota-anggota PSI yang mendampingi korban perkosaan Ustadz di pesantren, sampai sekarang itu masih terjadi. Bahkan kemarin di Pondok Cina, Depok, ketika ada satu SD yang mau dibongkar oleh Pemda Depok, mau dijadikan masjid, pendampingan dari kader-kader PSI cukup signifikan. Artinya, sebagai partai, gue ngerasa ada signifikansi manfaatnya untuk mengangkat isu-isu publik ke permukaan, untuk melakukan pendampingan. Makanya, secara partai, kalau menurut gua ya, secara partai, even dia cuma punya 67 anggota legislatif, secara partai lebih signifikan ini. Karena apa? Karena fungsi kepartaiannya jalan, fungsi pengkaderannya jalan. Coba sebutin misalnya siapa anggota legislatif atau tokoh-tokoh Perindo. Gua hampir nggak kenal, kecuali orang baru yang ditransfer, Tuan Guru Bajang. Yang lainnya gue hampir samar-samar nggak terdengar. Cuma ada 2 orang yang familiar di kepala gue. Haritanu sebagai owner partai dan TGB, Tuan Guru Bajang. Nah, yang lainnya
Gue nggak pernah dengar. Tapi mungkin kalau di PSI banyak loh. Dulu ya Rian Ernest, ada Samara yang juga sekarang katanya nggak bergabung lagi di partai PSI. Ada Grace Natali, ada Giring, ada Raja Juli Antoni yang sekarang menempati posisi sebagai wamen. Itu yang gue dengar banyak sekali. Jadi sebagai partai pengkaderannya cukup efektif. Sayang memang mungkin karena partai baru tidak punya media, akhirnya suaranya cuma 67. Sementara Perindo modalnya cuma satu, Mars itu. Jadi anggota-anggota DPRD-nya barangkali lebih sibuk menjadi dirijen Mars ketimbang memperkenalkan program-program partai. Gua nggak tahu sebetulnya seperti apa. Tapi yang menarik karena memang mereka punya media MNC Group yang bisa mendistribusi Marsnya sampai ke desa-desa, dan orang desa barangkali lebih suka mendengar lagu Mars ketimbang pendampingan terhadap problem-problem sosialnya. Akhirnya Perindo jauh mendapat tempat di masyarakat. Suaranya juga 400% lebih. Persaingan itu yang terjadi. Mungkin nanti persaingan keras juga terjadi antara Partai PAN dengan Partai Umat, karena Amin Rais pendirinya itu juga pendiri Partai PAN. Pasti itu rebut-rebutan caleg. Siapa yang ikut gerbong Amin Rais, siapa yang ikut gerbong Pak Zulkifli Hasan. Sampai anaknya Pak Zulkifli dan anaknya Pak Amin Rais yang tadinya menikah dan menjalin rumah tangga, ya kan jadi agak berantakan karena orang tuanya beda partai. Yang Partai Gelora dengan PKS juga gue rasa akan punya problem yang sama. Berebut mencari kader-kader terbaik. Bursa transfer akan terbuka signifikan dan para politisi itu membuka diri untuk ditransfer. Terutama yang terjadi adalah politisi-politisi dari partai-partai menengah dan kecil ini. Karena sebetulnya mereka mencari posisi, bagaimana posisi atau peluang yang paling signifikan agar mereka bisa masuk duduk di kursi legislatif. Tinggal bagaimana partai-partai ini mengatur dirinya, mengatur kemampuannya untuk menjaga kader-kadernya agar tetap stay di posisinya. Karena sampai nanti menjelang pendaftaran nama-nama caleg, gua rasa rebut-rebutan kader ini akan terus terjadi. Dan ini adalah fenomena umum dalam negeri demokrasi seperti di Indonesia. Tinggal kita masyarakat ini memilih mana kira-kira calon-calon anggota legislatif yang memungkinkan bisa kita titipkan suara kita ke mereka, bisa kita titipkan aspirasi kita ke mereka. Bukan cuma sekedar orangnya, tetapi juga apakah partainya punya visi yang jelas, partainya punya bukti kerja yang jelas. Karena kalau orangnya bagus, tapi partainya melempem, partainya tidak mampu membuat terobosan, atau ideologi partainya membatasi mereka untuk bergerak, dia juga nggak akan bisa apa-apa. Jadi antara partai dan kemampuan individu ini penting untuk kita perhatikan. Soal penilaian ya kan kembali ke masyarakat. Tinggal lo yang menentukan siapa orang yang akan kita dudukkan di kursi DPR, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.